Salam sehat Indonesiaku tercinta. Senang sekali kami boleh menyapa Anda kembali dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau Anda punya cerita khusus mengenai kehidupan Anda yang bergumul dalam kesehatan dan bagaimana Anda bisa mengalahkan segala ketakutan, mengubah pola hidup Anda, dan cerita Anda inspiratif, Anda bisa berbagi. Sebagaimana narasumber kami yang sudah bergabung di Go Healthy, selalu berganti dan menjadi kesempatan bagi mereka untuk berbagi berkat dengan Indonesia. Stroke dan penyakit jantung adalah dua penyakit serius yang paling ditakuti oleh banyak orang. Dua penyakit tersebut dapat terjadi pada diri satu orang yang sama. Contohnya kami hadirkan di studio, yaitu Ibu Erni. Beliau terkena stroke dan serangan jantung, penyebabnya karena diabetes dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi yang beliau alami. Terutama kadar gula darahnya yang memang sangat sulit untuk turun ke angka normal ketika itu. Betul Ibu Erni ya? Tapi itu cerita dulu pemirsa. Sekarang ini sebagaimana barusan Anda saksikan, Ibu Erni sudah tampak jauh lebih sehat. Hadir juga di sini mendampingi beliau adalah Mbak Weni. Halo. Salam kenal. Dan inilah para praktisi kesehatan kita yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suwarli. Halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Bu Erni, pada awalnya penyakit apa sih Bu yang pertama muncul lalu Ibu mulai merasa khawatir? Pertama-tama waktu bangun tidur itu subuh-subuh, kepala saya pusing, mata berkunang-kunang. Waktu mau ke kamar mandi itu, jadi saya udah nggak sanggup kayaknya. Bilang sama anak saya, tolong bawa mama ke rumah sakit. Kayaknya mama ini ada penyakit apa nggak tahu waktu itu. Akhirnya ya dibawalah ke rumah sakit. Diperiksa apa, katanya kena serangan stroke ringan. Sewaktu dirawat juga saya jatuh dua kali di kamar mandi. Sampai dokter bingung ada apa nih, terus diperiksa rupanya saya kena serangan gula itu, diabetes. Berapa kadar gulanya waktu itu Bu? 360. Mata saya berkunang-kunang waktu jalan, pokoknya nggak bisa jalan gitu. Bagaimana Ibu menghadapi itu pada awalnya Bu? Saya juga takut kan, tetapi saya pasrah, saya harus berikhtiar. Harus dirawat sampai sembuh begitu. Mbak Weni salah satu yang setia merawat Ibu di rumah sakit waktu itu? Ya? Tahu. Karena sayang sama Ibu. Anak saya 3. Iya. Ganti-gantian mereka. Tapi yang rutin ini. Mbak Weni. Ya, yang satu rumah. Waktu tahu Bu Erni dapat sakit stroke, ada diabetes. Ketika pertama kali mengetahuinya, gimana perasaan kalian sebagai anak-anaknya? Kalau anak-anak mama sih kalau ada apa-apa kita selalu komunikasi bareng-bareng tuh, mau mama atau papa yang sakit kita pasti bikin grup. Ada apa-apa saya yang jaga atau enggak selalu ngabarin yang enggak ada gitu. Ya, udah pasti kaget semua. Iya. Apa kalian tahu pola hidup mama dulu, dari makannya, hidupnya, gaya hidupnya seperti apa? Mama sih termasuk orang yang makannya nggak sembarangan gitu. Dia nggak seperti kayak kita yang mau apa aja. Kalau mama termasuk pemilih juga kalau untuk makan. Jadi makanya kaget dia kena diabetes itu. Tapi ini cerita dulu pemirsa tentang Ibu Erni. Anda mau tahu bagaimana keadaannya saat itu? Saya dan rekan-rekan dari Go Healthy punya rekamannya dan kami ingin berbagi dengan Anda suatu peristiwa momen di mana Ibu Erni harus berhadapan dengan fakta bahwa beliau sakit. Kita putar. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, mama jangan sedih. Masih ada kita, katanya gitu. Saya sedih, saya nggak bisa bercerita rasanya. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Pemirsa, Ibu Erni ini sudah menggunakan teknologi laser. Seperti tadi kita simak dalam videonya. Iya. Dari tahun berapa pakai teknologi laser, Ibu? Dari tahun 2019. Nah,
Setelah saya pasang ring, saya langsung beli itu. Apa yang Ibu rasakan? Badan sehat, tidur nyenyak. Bu, gimana dengan angka-angkanya? Ibu kan percaya pada angka ya. Setelah Iya. Ibu cek darah, itu gula darahnya berapa Bu sejak menggunakan teknologi laser? Di bawah 150, 105. Kadang-kadang ini yang sering. Mbak Weni bisa bantu yang saya? periksa, ya sering bantu. Kemudian tensi Ibu bagaimana? Tadi kan sudah sempat 120 per 90. 120 per 90, syukur. Tadi Ibu bilang Ibu punya kualitas tidur yang baik gitu. Iya. Istirahat Ibu berarti cukup. Bangun tidur Ibu merasa bugar? Iya. Sehat, segar, Sehat? bugar. Jadi meskipun Ibu beraktivitas Iya. pakai kursi roda? Di saya rumah lihat. enggak, saya bisa jalan. Oh baik, Ini baik. kalau pergi jauh aja. Kalau pergi jauh aja Iya. ya. Mbak Winnie melihat perubahan Ibu sejak menggunakan teknologi laser? Iya, makanya saya kan anemia. Saya juga mau coba pakai laser itu, mau rutinin gitu. Oh, Mbak belum coba? Udah, cuman nggak rutin. Belum Saya rutin? nggak seperti mama rutin. Ya, Iya, jadi mau Mbak, saya rutin. Mbak pakai teknologi laser karena terinspirasi dari Iya. Ibu. Mas Boy, Mbak Betul. Preti silakan bagi. Kita belajar dari cerita Bu Erni hari ini. Beliau ini tahu memiliki diabetes dan hipertensi ketika sudah mengalami stroke. Alangkah baiknya kalau kita cek kesehatan kita secara rutin dari sejak kita masih muda, maka kita bisa tahu nih lebih awal dan mencegah komplikasi tersebut terjadi. Kok bisa sih ada serangan stroke, ada penyakit jantung juga? Ini adalah akibat dari diabetes, tensi yang tidak terketahui, yang menyebabkan darah menjadi kental. Pembuluh darah yang kaku seringkali menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan darah yang akhirnya nanti nyumbat di mana-mana. Iya. Kalau misalkan di otak ya akhirnya terjadi stroke. Di jantung akhirnya terjadi penyakit jantung koroner. Makanya kita perlu waspada nih sama kesehatan tubuh kita. Jangan sampai udah ada komplikasi dulu, baru belajar. Kita salut loh sama semangatnya Ibu Erni ya. Betul, betul. Pengen sembuh ya, betul ya Bu ya? Dan Sekarang pengen malahan saya kontrol ke dokter, disarankan sama dokter 3 bulan sekali. Iya. Biasanya 1 bulan sekali. Iya. Ya Berarti- semenjak saya pakai teknologi laser ini. Kita sebagai tenaga medis, praktisi kesehatan tentunya akan melihat kondisi pasien itu satu persatu ya, artinya secara individual. Kita lihat memang kalau memang tidak diperlukan kontrol secara rutin sebulan sekali, biasanya sudah lebih jarang, artinya memang ini sudah mulai terkendali. Saya sedikit menanggapi mengenai stroke. Stroke ini suatu kondisi gawat darurat. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, tapi sebenarnya ini sudah berproses dari lama. Jadi penyebab orang-orang atau ada orang dengan faktor risiko untuk terkena stroke salah satunya adalah tekanan darah yang tidak terkendali. Betul. Jadi ini memang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk diketahui tekanan darah kita sejak awal dan secara rutin. Kita juga hari ini akan membahas mengenai teknologi laser. Bagaimana teknologi laser sudah membantu Ibu Erni. Kami akan ulas lagi bagaimana cara kerja teknologi laser dengan 2 orang praktisi kesehatan kami. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang masih ditemani narasumber kami, warga Tangerang Selatan, Ibu Erni, usia 62 tahun. 2015 Ibu kena stroke, kemudian pada tahun 2017 beliau pernah merasakan sesak nafas. Waktu itu ngerasainnya pas Ibu lagi ngapain? Lagi tidur aja, bangun tidur itu sesak napas rasanya gitu. Minta langsung dibawa ke rumah sakit atau? Anak saya yang sarankan, Mama bawa ke rumah sakit aja, tapi saya belum mau. Dipaksa juga, akhirnya saya pergi ya. Setelah itu apa yang diketahui Bu dari hasil pemeriksaan itu? Katanya serangan jantung. Pokoknya saya selalu ke dokter. Terus akhirnya 2018 kata dokter cukup udah sehat katanya gitu. Udah saya nggak kontrol lagi. Kan udah bagus katanya. Iya, iya. Nah 2019 bulan Juni itu saya serangan jantung lagi, sesak napas lagi. Karena kecapean juga apa nggak tahu ya. Akhir dirawat, diponis harus pasang ring. Ini kita dengar lagi harus pasang ring. Ya. Tapi beliau tertarik menggunakan teknologi laser. Dan kita sudah dengar bagaimana kondisi beliau setelah menggunakan teknologi laser. Mekanismenya sendiri teknologi laser. Silahkan Iya, diceritakan. pertama pemirsa dari cerita Bu Erni hari ini kita belajar. Kalau misalkan pemirsa di rumah ada yang mengalami diabetes, kolesterol tinggi, atau hipertensi, ayo segera kendalikan dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Ngikutin anjuran dokter, periksa kesehatan secara rutin. Kita lengkapi dengan teknologi laser
khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kunci utamanya apa sih? Di darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Ya. Akhirnya menyebabkan ada gumpalan dan menyumbat di organ vital. Ya. Terjadilah komplikasi. Nah, jadi teknologi laser ini bisa memperbaiki kualitas darah kita dengan cara bagaimana? Menurunkan pengentalan darah sehingga tadi darah yang kental yang cenderung untuk bergumpal itu teruraikan. Di saat yang bersamaan teknologi laser ini juga membantu meningkatkan kualitas pembuluh darah. Teknologi laser ini bisa membantu sel-sel darah kita, sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah nantinya akan membuka pembuluh darah kita biar lebih elastis lagi, terbuka lebar, gumpalan darah yang tadi diuraikan dan pengentalan darahnya diturunkan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Tentunya harus dibarengi juga dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, konsumsi obat dari dokter, dan juga harus sering kontrol nih. Ya. Jadi harus sering melakukan pemeriksaan berkala. Bu, sejak Ibu pakai dari tahun 2019 teknologi laser itu, apa yang Ibu rasakan sampai hari ini? Saya semenjak memakai teknologi laser ini, manfaatnya banyak sekali. Pertama, tidur nyenyak. Bagus sekali. Kedua, badan sehat, segar bugar. Wah, mantap. Ketiga, konsumsi obat berkurang. Keempat, suntik insulin hilang sama sekali. Yang tadinya 4 kali saya pakai itu suntik pagi, siang, sore, dan malam. Akhirnya semua hilang. Itu yang saya rasakan. Wah, Semenjak mantap. saya memakai teknologi laser. Iya. Gula darahnya sudah terkendali. Sudah normal, alhamdulillah semua. Nyeri dadanya masih ada, Bu, sekarang? Alhamdulillah nggak ada lagi rasa nyeri, itu hilang semua. Ya, Gitu. jadi ini pemirsa perlu kita perhatikan bahwa stroke atau serangan jantung ini suatu kondisi yang bisa berulang. Karena pembuluh darah kita itu yang di jantung, yang di otak itu kan banyak sekali. Ya, jadi ada terjadi penyumbatan di satu pembuluh darah, maka ini harus dijaga kualitas darah pembuluh darahnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Peti supaya dia tetap terjaga baik. Ya, jadi penggunaan teknologi laser ini harus dilakukan secara kontinu terus-menerus. Jadi jangan kemudian kalau ada keluhan baru Ibu pakai, tidak ada keluhan baru. Jadi sebaiknya itu supaya tadi kualitas darah pembuluh darahnya bisa terjaga dengan baik. Nah, kemudian teknologi laser ini juga akan meningkatkan kerja daripada sel-sel yang dalam tubuh kita. Di situ ada namanya disebut mitokondria. Ini mitokondria ini akan menghasilkan energi, ya, dia akan mengambil bahan bakunya dari apa yang kita makan. Harapannya dengan mitokondria bekerja dengan efektif, kadar gula kita akan terkendali dengan baik, kadar kolesterol kita akan terkendali dengan baik, dengan dia akan dirubah semua itu menjadi energi. Tadi seperti apa dirasakan oleh Bu Erni, bangun tidur sekarang rasanya segar bugar. Betul. Ya, lebih fresh, lebih sehat setelah dibantu dengan teknologi laser. Kesehatan dan kebugaran itu keduanya penting untuk dijaga. Ketika kita berbicara masalah kesehatan, maka kita berbicara masalah darah dan pembuluh darah. Betul. Kalau kita berbicara masalah kebugaran, kita berbicara masalah saraf dan otot. Nah, jadi selain darah dan pembuluh darah yang harus dijaga, ada lagi nih, ada saraf dan otot yang harus dijaga. Karena memang seiring dengan meningkatnya usia, tubuh kita itu normalnya terjadi penurunan volume otot. Hati-hati, karena otot itu gak cuma memberikan bentuk yang indah, dia juga sebagai pembakar utama gula darah dan lemak darah. Jadi kalau volume otot kita menurun, gula darah dan lemak darah bisa naik. Kita harus hati-hati nih pemirsa di rumah yang menderita stroke juga. Ayo, jaga saraf dan otot, jangan sampai terjadi penyusutan volume otot. Iya. Dengan apa? Teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, sebelum kita dengarkan penjelasan mengenai teknologi NMES, mari kita dengarkan terlebih dahulu Mas Panji dengan pencerahannya di bagian beliau. Silakan. Pemirsa, mari kita jaga kualitas darah kita supaya fungsi organ tubuh kita juga baik, termasuk jantung dan juga otak kita. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa juga untuk membantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya serangan jantung. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aqualaser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aqualaser Ultimate menggunakan 14 light therapy. Terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang bisa kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Aqualaser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Go Healthy. Dua penyakit inilah, diabetes dan hipertensi, yang membuat beliau harus dipasangi satu ring sampai sejauh ini. Ibu Erni, kalau ingat lagi waktu kena stroke, itu kan tahun 2015 Bu ya. Lalu Ibu melihat diri Ibu sekarang. Apa perasaan Ibu sekarang sebenarnya? Bahagia sekali saya. Ya alhamdulillah setelah saya pakai itu banyak sekali manfaatnya untuk saya. Bu Erni, saya ingin Ibu menyampaikan pesan singkat. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada pemirsa supaya pemirsa belajar dari kehidupan Ibu? Silakan. Marilah kita coba rasakan bagaimana yang telah saya rasakan selama ini. Sebelum saya memakai teknologi laser, saya mempunyai penyakit diabetes, serangan jantung, hipertensi. Akhirnya setelah saya pasang ring, pada bulan Juni saya pasang ring, bulan Juli saya pakai teknologi laser. Wow. Alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan, konsumsi obat saya berkurang. Suntik insulin saya hilang kemarin ini, Syukur. udah 2 bulan yang lalu. Setelah saya pakai teknologi itu terasa sekali. Terima kasih Bu Erni untuk pesannya ya. Sebelum kita selesaikan acara ini, Bu Erni harus dengar apa yang penting juga, termasuk urusan otot Ibu loh. Usia 62 tahun kan harusnya juga jangan berhenti berolahraga ya, Mas Iya, Boy betul. sama Mbak Harus Preti. tetap aktif. Coba ceritakan mengenai teknologi NMES. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot, agar saraf dan otot menjadi lebih aktif sehingga ada pergerakan. Pergerakan inilah yang nantinya membuat otot menjadi lebih kuat dan volume ototnya terjaga. Dan manfaat dari volume otot yang terjaga ini yang pertama adalah membantu meringankan beban persendian, mencegah peradangan sendi, pengapuran pada sendi, dan menjaga massa tulang. Lalu yang kedua adalah manfaat dari volume otot yang terjaga ini adalah pembakaran gula darah dan lemak darah yang terjaga. Lebih dari 80% pembakaran lemak darah dan gula darah itu dilakukan oleh otot kita, diubah menjadi energi. Jadi kalau volume otot kita terjaga, maka gula darah dan lemak darah bisa lebih terkendali. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa lebih menurun. Dan manfaat terakhir nih, bisa membantu orang-orang yang mengalami kelemahan pada otot. Kalau pemirsa di rumah ada yang sedang berjuang pulih dari stroke, ada yang mengalami kelemahan sisi kanan atau sisi kiri tubuhnya, teknologi NMES bisa membantu mengaktifkan kembali otot yang sudah mengalami kelemahan. Nantinya stimulus elektrik yang diberikan merangsang saraf dan otot untuk bekerja lagi, sehingga bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik lagi. Ayo manfaatkan teknologi untuk mempermudah kita agar saraf dan otot kita tetap terjaga. Menarik tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Preti. Jadi kalau kita bicara mengenai otot, kita bicara mengenai saraf kita juga perlu memperhatikan betul kualitas darah dan darah kita. Kita ingin ada tekan darah kita terkendali. Jangan sampai terjadi hipertensi. Ingin kadar gula darah kita terkendali, jangan sampai terjadi diabetes. Kemudian ingin juga kadar kolesterol kita terkendali, maka harapannya ini metabolisme dalam tubuh kita bisa lebih optimal lagi. Setuju. Supaya kita tetap sehat. Jadi kualitas darah ini harus dijaga. Nah, ada teknologi laser kan itu digunakan di pergelangan tangan. Nah, Betul. teknologi laser ini juga ada yang digunakan untuk hidung, ya di hidung, intranasal kita sebutnya di pasal ini. Ini adalah untuk lebih mengoptimalkan lagi sirkulasi darah yang ada di dalam otak kita. Kepala kita ini kan banyak sekali sirkulasi lebih banyak dibanding bagian tubuh yang lain. Sehingga dengan ditempelkan teknologi laser intranasal tadi, maka harapannya kualitas darah dan kualitas udara kita di kepala ini akan jauh lebih baik ya. Dan harapannya kita bisa tetap sehat, metabolisme tubuh kita tetap baik ya, dibantu dengan tadi otot dan saraf kita juga terjaga dengan baik. Ketika mereka bisa merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, kualitas kesehatan mereka pun bertambah baik. Seperti masyarakat Indonesia berikut ini yang sudah menggunakan teknologi laser. Sekitar 3 tahun yang lalu saya ada gejala semacam kena serangan jantung yang seperti saya alami 11 tahun yang lalu. Dan ketika diperiksa memang waktu itu vonisnya Anda kayaknya harus pasang ring lagi yang kedua. Penggunaan dokter laser ini yang saya rasakan adalah ketika saya tidur benar-benar lelap sekali. Jadi ketika saya bangun itu benar-benar segar. Hidup sehat itu udah bukan pilihan, tapi udah harus keharusan. Hidup sehat bisa dibantu dengan berbagai cara, ya, misalnya olahraga, ya, bisa cara mengkonsumsi obat, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan dokter laser itu. Saya bisa mengatakan itu karena saya merasakan manfaatnya. Terima kasih teknologi laser membantu saya. Pemirsa, kita hampir selesai di sini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk meminta Mbak Weni menyampaikan katanya yang merupakan doa dari seorang anak kepada ibunya, pada orang tuanya. Apa doa terbaik untuk Ibu Erni?
Semoga mama saya bisa melewati semuanya, bisa lepas dari obat, benar-benar total lepas. Tapi mudah-mudahan mama juga bisa jaga pola makannya, mau kontrol lagi. Terima kasih ya udah hadir di sini. Bu, semangat ya Bu ya. Makasih udah nularin semangatnya kepada kami semua. Ibu Erni dan Mbak Weni, narasumber kami, dan juga Mas Boy, Mbak Preti. Terima kasih buat edukasinya dan semangat buat kita semua. Pemirsa, di akhir perjumpaan kita di episode kali ini, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda sudah memiliki teknologi laser, gunakan secara optimal, maksimal, 2 kali dalam sehari, supaya hasilnya bisa Anda rasakan untuk kualitas kesehatan Anda. Intranasalnya jangan lupa digunakan. Dan kalau Anda mau lebih maksimal lagi, sudah hadir teknologi NMES yang disinergiskan dengan teknologi laser. Pakai ya pemirsa, buat Anda yang belum memutuskan, inilah saatnya Anda mengambil keputusan bijaksana untuk masa depan kesehatan Anda yang penuh harapan. Dan sekarang, waktunya kita beri kesempatan pada Mas Panji untuk mencerahkan Anda. Pemirsa, teknologi laser telah melewati penelitian puluhan tahun dan bahkan sudah banyak jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah memilih alat kesehatan dengan teknologi laser yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Accu-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat lagi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita gunakanlah Accu-Laser Ultimate untuk melengkapi upaya sehat kita. Dan pastikan Anda memilikinya dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari Accu-Laser Ultimate.